Oke, saya suka hukum keseimbangan. Ada begini, ya ada begitu. Teman saya berkata dalam karyanya, ya kurikulum harus berubah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena zaman berubah. Saya setuju. Tapi menurut pengamatan saya, kurikulum berubah itu karena dua faktor, yaitu yang pertama berubah perkembangan zaman, perkembangan ilmu teknologi dan informatika, makanya konten muncul. Zaman dulu nggak ada, makanya kita harus bisa. Namun yang kedua dan nggak kalah pentingnya dan akan mungkin mengubah segalanya lagi adalah kepentingan pemangku. Ketika pemangku kemarin mengadakan ini, pemangku sekarang dengan tempo singkat-singkatnya mengadakan ini, berikut program sistemnya yang birokratif. Dan akhirnya pembahasan kedua keseimbangan adalah tentang bagaimana kita dalam membangun paradigma. Paradigma dibangun sebenarnya menurut saya hanya dua perkara. Dalam satu yang namanya satu metode, dua jenisnya. Yang pertama, mereka akan menggunakan destruktif atau konstruktif, walaupun dalam penerapannya itu berjalan bersamaan dan kadang bergantian, tapi basicnya tetap sama. Kurikulum yang sekarang yang mungkin akan berubah lagi, mengatakan, senior mengatakan karena perkembangan zaman kita berubah. Ingat, saya masih punya pendapat karena pemangku juga bisa. Maksudnya destruktif adalah ketika menggunakan metode destruktif dalam membangun suatu paradigma agar terlihat benar, maka kita menyalahkan orang lain. Tapi ketika menggunakan metode konstruktif, saya tidak peduli orang lain benar atau salah, saya akan memperbaiki diri sendiri. Biasanya para pemula akan menggunakan destruktif, tapi orang pemula pun juga destruktif ada. Masalahnya agar lebih gampang adalah kita supaya kelihatan benar kita mencari kesalahan orang lain. Paling gampang kita mengatakan metode yang kemarin itu cara mengajarnya itu konvensional. Kalian mau bertarung dengan saya orang konvensional. Kalian mengatakan konvensional agar terlihat jadi buruk yang kemarin. Jadi begini, kalian mendambakan suatu perubahan dan perubahan karena perkembangan zaman menurut kalian. Jadi sebelum ada kurikulum yang baru ini sudah ada metode pembelajaran proyek. Kalian dengan keren mengatakan proyek itu memang dilihat dari hasilnya, tapi gongnya pada proses. Jadi sebenarnya sebelum ada kurikulum terbaru sudah ada berbasis proyek. Sekarang kita ngomong proyek, berbasis proyek. Pandangan kalian adalah karena gongnya jadi pada gongnya, bukan pada hasilnya. Jadi maksudnya begini, ketika proyek teman-teman selalu andalannya ada sesuai bahasa saya kecenderungan sesuai dengan minat siswa. Sebenarnya nggak ada yang baru, mau visual, mau audio, mau semuanya sudah ada sejak dulu. Mencari alasan, terus kalau nggak gitu kasih kategori konvensional. Kalian selalu dalam tugasnya dibeda-bedakan. Hafalannya adalah nonton LCD, angkat-angkat LCD, angkat-angkat speaker karena belum mampu per kelas punya, itu merasa keren. Jadi begini, ada yang dikasih tugas membaca, ada yang nonton video. Kalau video loh semua bisa, audio dan visual. Dalam praktik tugasnya akhirnya ada siswa yang presentasi, ada siswa
yang meresume dari presentasi meresume, ada siswa yang ujungnya apa? Bercerita, ada siswa yang menempelkan kreativitas, dan selalu pasti ada siswa yang membuat lagu. Membuat lagu sebenarnya kalian belum mengadakan yang ini, sudah ada yang dulu. Jangan tanya dahuluan kepompong atau dahuluan ulat atau dahuluan telur. Jika dimulainya dari telur menetas jadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompongnya membelah jadi kupu-kupu. Jadi yang pertama telur, kemudian ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dan akhirnya bertelur. Tapi nggak membahas metamorfosanya yang benar hakikatnya mana, yang adalah bahas sejak sebelum kalian ada pun sudah ada membuat lagu. Ulat-ulat, kepompong, ulat-ulat, dari telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya itu kategori kalian membuat lagu. Membuat lagu. Kalian tahu cara membuat lagu orang konvensional? Kalian akan tahu sebentar lagi. Masalahnya adalah FLS 2N cipta lagu. Membuat lagu andalannya cuma mengubah syairnya dari lagu yang sudah ada. Balonku ada 5 diubah, atau seperti Kulihat Ibu Pertiwi diubah menjadi apa beda gama delta sileng se aeta. Kayak gitu kalian sebut membuat lagu, ya betul. Terus bagaimana dengan FLS 2N cipta lagu? Jangan terlalu jauh-jauh cipta lagu, itu nanti akan sedikit tinggi. Menciptakan lagu itu baru keren. Menciptakan lagu ada beberapa jenis. Seperti ada deduktif, induktif, konstruktif, dan juga ada destruktif. Maka menciptakan lagu dari yang akademis dan ada yang dari praktis. Paling sering orang akan praktis. Nah, kan praktisnya gampang, tinggal cari syair, lagu diganti syairnya. Itu bukan mencipta. Itu namanya robot, seperti semuanya merasa keren karena menonton konten. Yang mengajar guru, bukan media. Oke, mencipta lagu yang pertama paling sederhana adalah dari kategori praktisi. Mencipta lagu adalah praktisi dan akademisi. Praktisi yang pertama punya cara yang gampang. Bagi yang bisa main gitar, cari dulu kuncinya. Dua kunci aja sudah bisa membuat satu lagu. Nah, mungkin beranjak dari lagu kunci dulu bisa, kemudian beranjak masukkan syair, atau dari syair dulu masukkan lagu, kunci lagu. Tapi pada umumnya menggunakan birama 4/4, pusing ramang itu. Ya, itu tinggal masukkan syairnya. Oh, ini saya sudah mengarang sebelumnya. No, kita buat lagu pakai kunci lain. Sekarang 3 kunci.
Oh, saya mungkin tinggal masukkan syairnya. Kalau kita tadi bahas metamorfosis, kita mulai dari telur. Telurnya berawal dari telur, kemudian menjadi ulat. Ulatnya pun kemudian kan menjadi berubah. Ulatnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi ulat, menjadi kepompong. Kepompong kan menjadi kupu-kupu. Empat kunci biasanya itu C A minor, D minor ke G, ke C lagi. Gitu. Oke, gini aja kan, kita masukkan aja. Kita buat bareng. Oh, ke apa? Telur ya. Kita cari aja nadanya, nanti ketemu. Ini jika dimulai dari kunci lagu. Telur yang berubah menjadi ulat yang bisa berbulu. Nanti kita bisa masukkan berikutnya, berarti ulat yang mau menjadi kepompong. Apa? Ulat berbulu, ulat tak berbulu, ulat semut apa? Talent apa itu? Bersumut dan berubah menjadi kepompong, menjadi kepompong. Ya, jadi kita bisa ubah-ubahnya. Ini C A minor, D ke G, kembali lagi ke C. Jadi ini mencipta lagu mungkin maksud orang. Tapi orang praktisi yang beranjak dari kunci lagu menjadi syair. Kita cari yang syair menjadi lagu. Biasanya suku katanya 8 sampai 12. Contohnya hari ini saya tadi mengajar tentang gerak dasar manipulatif, gerak dasar kombinasi gerak dasar manipulatif. Jadi ada yang saya tanyakan, apa itu kombinasi, apa itu gerak dasar, apa itu manipulatif. Itu bisa disusun menjadi 3 bait atau dalam 1 bait. Gampang. Nah, syair dulu kita jadikan lagu bisa. Tapi saya sedang tidak menemukan syair di tempat ini. Andai saya menemukan syair, saya nyanyikan syair apa yang kita kenal. Lah, tadi toh kepompong jadi syair. Nah, itu yang praktisi. Berikutnya menciptakan lagu yang akademisi. Tapi nanti praktisi biasanya juga akan dimodif dalam dunia aransemen pada tindak lanjutnya. Karena nggak mungkin hanya gitaran aja, hanya pemula banget dan hanya ciptaan istimewa aja yang bisa bertahan. Berikutnya kita lihat dulu dari segi akademisi. Akademisi boleh dari kunci lagu dulu, boleh dari syair, tapi jarang dari syair. Syair itu hanya proyek jika dari syair. Biasanya ditentukan dari angka yang disebut not. Tanpa alat musik juga bisa. Kita mau mulai dari nada dasar saja. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, do, sol. Kita ngarung-ngarung aja. Sol, do, mi, re, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, sol, mi, do, re, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do. Sudah jadi lagu. Tadi gimana tadi? Sol, mi, do, re, mi. Do, re, mi apa gimana ya? Ngarung-ngarung aja bisa.
sol mi do re mi fa re do mi do do re mi re fa mi re do. Tangan saya agak getar karena sudah mulai bermasalah syarafnya, jadi nggak ada gedenya. Itu bisa kita masukkan apa tadi? Sol mi do re mi re do re mi re do, gitu aja coba ya. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong. Nah, kita bisa ngarang gitu aja. Coba sekarang kita masukkan bunyinya. Sol do re mi. Kalau tadi sol mi do re mi. Sol mi do re mi re do re mi fa mi re do re. Kita membuat ngarang lagi sembarangan dulu ya. Kita tentukan kunci juga bisa. Kita oke. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong. Telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong. Nah, tinggal masukkan sairnya. Sebenarnya kalau pakai alat tulis ya gampang lagi. Nanti kita akan temukan titik-titik dan garisnya. Tapi kita nggak ke situ. Ininya kita buat lagu dulu. Kayak gitu contohnya orang akademis. Tapi orang akademis akan ditulis. Dan saya bisa gitu tapi waktunya nggak cukup. Yang terakhir FLS 2N. Di sana cipta lagu tentu saja ada yang namanya tertulis dalam bahasa sederhananya tapi tepat partitur. Enggak ada orang membuat lagu pakai partitur. Enggak ada orang praktisi menciptakan lagu pakai partitur. Hanya orang akademisi aja yang pakai partitur. Aransemen orang praktisi juga enggak pakai partitur. Mungkin juga akan kita mulai dengan ini juga bisa nih. Contohnya kalau mau aransemen dari sekarang aja bisa. Digabung aransemen pada dia. Nah, tapi orang akademis nggak begitu. Contohnya kita mau do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kita langsung aja. Kita pakai 2 kunci aja. Oke, do